All right, Devon, you sexy. You know what, Bishop? Devin, I'm over here. That's right. Put that. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan 4 orang garong yang sedang merampok mobil pengantar uang di garasi bank. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, mereka semua langsung mengantongi semua uang yang ada di dalam mobil tersebut. Kemudian 3 perampok keluar sambil membawa kantong berisi uang. Sedangkan 1 perampok yang bernama Devon memutuskan untuk meledakkan dulu mobil pengangkut uang tersebut. Selanjutnya Devon menyusul keluar lalu ia meminta sekantong uang jatah bagiannya. Di sini ketiga perampok itu meminta Devon pergi duluan ke markas sementara mereka akan menyusul dengan menggunakan jalan berbeda. Ketika masuk ke dalam mobil, ternyata di sana sudah ada pacar Devon hingga mereka berdua segera pergi ke bandara. Di tengah perjalanan tampak Devon yang sangat senang karena sekarang ia akan menjadi orang kaya. Devon berjanji kepada si pacar akan membelikan apapun yang ia mau, bahkan Devon berencana akan menikahi pacarnya lalu hidup bahagia di villa mewah impian mereka. Si pacar sempat bertanya memang berapakah jatah Devon dari hasil perampokan tadi. Dengan gembira Devon menjawab kalau jumlahnya sangat banyak dan sepertinya tidak akan habis sampai mereka tua nanti. Singkatnya Devon dan pacarnya tiba di markas. Namun di sini pacar Devon sempat merasa aneh kenapa ketiga teman Devon belum pada datang. Devon masih positif dengan mengatakan sepertinya mereka terjebak macet atau gangguan jalan lainnya. Si pacar yang curiga ia pun meminta Devon agar mengecek sekantong uang jatahnya. Ketika dibuka Devon dan si pacar dibuat syok karena di dalam tas itu bukan uang melainkan hanya tumpukan kertas. Di waktu yang sama datang tim polisi untuk menangkap Devon. Ternyata Devon baru saja dijebak oleh ketiga rekannya. Mereka sengaja memerintah Devon datang duluan ke markas padahal itu hanyalah jebakan. Di sini Devon sempat membuat sandiwara dengan berpura-pura menodong pacarnya sendiri. Awalnya para polisi sempat takut dan menurunkan senjata namun tiba-tiba ternyata yang digunakan Devon menodong pacarnya bukanlah pistol melainkan ponselnya sendiri. Akibat ada yang menelpon, para polisi langsung tahu kalau Devon hanya bersandiwara sehingga mereka langsung menangkapnya. Pada akhirnya Devon harus ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan pacar Devon dilepaskan karena dia memang tidak bersalah. Singkat cerita 5 tahun kemudian Devon dibebaskan dari penjara. Kita tahu kalau seharusnya hukuman Devon 8 tahun. Namun karena ia berkelakuan baik, jadi akhirnya Devon diberikan bebas bersyarat. Setelah keluar dari penjara, orang yang pertama Devon datangi adalah sahabat lamanya yang merupakan penjual senjata. Di sini Devon memohon kepada si sahabat agar dipinjamkan dulu senjata. Karena sekarang Devon akan memburu 3 temannya yang telah menjebaknya dahulu. Sayangnya si penjual senjata menolak karena di sini ia berjualan bukan meminjamkan. Devon pun memberikan jam tangan antik miliknya, berharap jam tersebut bisa ditukar dengan senjata. Pada akhirnya si penjual membawa Devon ke lantai atas untuk diberikan senjata yang seharga dengan jam tangan itu. Di sini si penjual memberikan pistol berukuran kecil seperti pistol mainan. Awalnya Devon sempat komplain kenapa dia tidak memberikan pistol yang berukuran besar.
Si penjual menjawab kalau jam tangan Devon hanya seharga dengan pistol itu. Daripada tidak sama sekali, akhirnya Devon menerima pistol tersebut lalu pergi dari sana. Come on, mate. Look at the bullets. This is my kingdom. Yeah? Let's go. Okay. Adegan berpindah ke seorang bos proyek bernama George yang sekarang sedang merayu asisten wanitanya untuk diajak beraha-aha. Diberitahu kalau George ini merupakan salah satu dari ketiga teman Devon yang dulu menjebaknya. Di sini si asisten menolak ajakan George dan ia terus berusaha menghindar. Di balik itu ternyata Devon sudah berada di luar kamar hotel George. Karena orang pertama yang akan ia datangi adalah George. Di waktu yang sama George yang semakin gila ia hendak memperkaos asistennya. Namun si asisten terus menghindar sampai ia menghajar George dengan pot bunga kaca. Whoa, Jesus Christ! Devon yang baru datang, ia pun dibuat kaget ketika melihat George dalam keadaan sekarat. Devon berusaha bertanya tentang di mana uang bagiannya dan kenapa dulu George menjebaknya. Akan tetapi George keburu tewas sebab terlalu banyak mengeluarkan getih. Devon bertanya kepada si asisten apa yang telah ia lakukan. Namun si asisten yang takut ia tidak menjawab dan hanya terdiam sambil gemetar. Pin this on me, aren't they? Fucking hell. Tak lama datanglah dua polisi dipanggil oleh resepsionis yang mendengar suara keributan. Polisi itu menuduh Devon sebagai pelaku pembunuhan karena tangannya dipenuhi cairan merah George. Tak ada waktu untuk menjelaskan, akhirnya Devon menghajar kedua polisi tersebut. Setelah kedua polisi itu tumbang, Devon berniat untuk pergi. Akan tetapi si asisten memohon agar Devon membawanya sebab ia tak ingin dipenjara. Pada akhirnya Devon membawa si asisten keluar melalui pintu belakang hotel. Kemudian Devon mencuri mobil di parkiran lalu mereka berdua pergi dari sana. Di tengah perjalanan barulah Devon dan si asisten berkenalan. Dan ternyata dia bernama Kimber. Di sini Devon bertanya sejak kapan Kimber bekerja untuk George. Kimber menjawab kalau ia baru bekerja beberapa bulan yang lalu. Kemudian Kimber balik bertanya siapakah Devon sebenarnya dan kenapa ia datang dengan menodongkan pistol kepada George. Devon menjelaskan kalau 5 tahun lalu mereka pernah merampok mobil pengangkut uang, namun Devon dijebak oleh George dan dua temannya. Jadi sekarang kedatangan Devon untuk membalas dendam beserta meminta bagian uang yang dulu pernah mereka ambil. Selanjutnya Kimber bertanya kemana sekarang mereka akan pergi. Kimber memohon agar Devon mau melindunginya karena ia takut teman-teman George yang lain memburunya. Akhirnya Devon mau melindungi Kimber asalkan Kimber juga harus membantunya, yaitu mengambil lagi jatah uang rampokannya dulu kepada dua orang teman George yang tersisa. I reported what he was doing to him and thanks. Don't thank me yet, love. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan bos mafia yang sedang asik mencukur bewoknya di salon. Kemudian si bos mafia diberitahu oleh tangan kanannya kalau George baru saja ditemukan tewas. Mendengar hal tersebut si bos mafia memerintah tangan kanannya untuk mencari pelaku lalu menghabisinya. Diberitahu ternyata George itu masih anak buahnya si bos mafia. Jadi sudah wajar jika si bos mafia tidak terima ketika anak buahnya ada yang menghabisi. Setelah itu si tangan kanan mengecek CCTV hotel yang menjadi TKP pembunuhan George. Dalam rekaman itu terlihat jelas Devon yang sedang pergi keluar dengan Kimber. Alhasil si tangan kanan sadar kalau yang menghabisi George adalah Devon dan Kimber. I'll let you get home to your cats. Thank you. Kemudian si tangan kanan memberitahukan informasi itu kepada si bos mafia. Mendengar nama Devon, seketika si bos mafia sadar kalau dia adalah orang yang mereka jebak saat perampokan 5 tahun lalu. Ternyata perampokan dahulu didalangi oleh si bos mafia.
Namun Devon tidak tahu kalau George diperintah lagi oleh si bos mafia. Has he now asked the tribute? Kembali pada Devon dan Kimber yang kini mendatangi rumah teman keduanya yang dulu ikut menjebak dalam perampokan. Di sini Devon meminta Kimber menunggu di luar sedangkan dirinya akan masuk ke dalam. Baru saja beberapa langkah masuk tiba-tiba ketika tersadar Devon sudah berada di hadapan teman keduanya yang diketahui bernama Toby. Toby mengatakan kalau Devon bisa menghabisi George tapi tidak dengannya. Devon menjawab kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menghabisi Toby, melainkan bertanya kenapa dulu mereka mengkhianatinya dan di manakah sekarang uang bagian Devon. Toby bersumpah kalau ia tidak tahu menau soal uang itu. Sedangkan untuk yang menjebak Devon itu adalah rencana George sehingga Toby dan satu temannya hanya menuruti perintah saja. Mendengar penjelasan itu, Devon tak percaya lalu ia pun memaksa Toby agar mengganti rugi semua uang yang seharusnya dulu menjadi jatah Devon. Tentu Toby menolak lalu ia pun meminta satu anak buahnya untuk membawa Devon keluar dan terjadilah aksi baku hantam. I think I've half the blow made off then, yeah. Might as well. Di tengah perduelan diam-diam rupanya Kimber menyelinap masuk ke dalam. Lalu setelah Devon berhasil menumbangkan anak buah Toby, datanglah Toby yang langsung menodongkan senjata. Saat Toby akan menembak Devon, ternyata Kimber berhasil mengambil senjata yang ada di bawah lalu inilah yang terjadi. Setelah Toby tewas, Devon berterima kasih sebab Kimber telah menyelamatkannya. Dengan cepat Devon membawa Kimber pergi dari sana. Sebelum menaiki mobil, Kimber bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Devon menjawab kalau ia ingin menemui dulu pacarnya yang sudah lama tidak bertemu. Di tengah perjalanan Kimber bertanya apakah Devon yakin pacarnya setia menunggu Devon. Dengan percaya diri Devon menjawab ya karena dulu dia sudah berjanji. Bahkan Devon memuji si pacar dengan mengatakan kalau dia adalah wanita yang pintar segalanya. Devon yakin Kimber akan cepat akrab dengan dia. Bottle of Lucozade for you, I drive. don't drink that. No, coffee then. Coffee, beer. Adegan berpindah kepada tangan kanan si bos mafia yang kini sedang menghubungi si bos mafia. Si tangan kanan memberi informasi tentang kematian Toby yang sepertinya dihabisi oleh Devon juga. Mendengar hal tersebut, si bos mafia menjadi tambah geram lalu memerintah si tangan kanan agar menyewa pembunuh bayaran terbaik agar Devon bisa segera dihabisi. Pagi harinya Devon baru tiba di rumah pacarnya. Di sini Devon sempat mengajak Kimber masuk namun ia menolak dan lebih baik menunggu di mobil. Tak berselang lama Devon mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, Devon dibuat terkejut karena melihat si pacar yang sudah mempunyai anak wanita. When did you get out? Devon bertanya anak siapakah itu. Si pacar menjawab kalau dia adalah anaknya. Kemudian si pacar meminta maaf karena dirinya sudah menikah dengan pria lain beberapa bulan setelah Devon masuk penjara. Jelas Devon merasa sakit hati dan kecewa kenapa si pacar tega mengingkari janjinya. Si pacar menjawab kalau ia butuh seseorang untuk membiayai hidupnya. Jika si pacar menunggu Devon bebas dari penjara, mungkin ia sudah menjadi gelandangan sekarang. Mendengar penjelasan itu, Devon langsung pergi dari sana. Ketika masuk ke dalam mobil, Devon hanya cemberut saja lalu Kimber bertanya apa yang terjadi. Devon memilih untuk tidak menjawab lalu menjalankan mobilnya. Selang beberapa saat, Devon dan Kimber mampir dulu ke restoran untuk makan siang. Di sini barulah Devon bercerita kalau pacarnya ternyata sudah menikah dengan pria lain. Devon tak menyangka kalau dia akan tega mengkhianati Devon juga. Mendengar hal tersebut, Kimber meminta Devon agar sabar karena masih banyak wanita yang lebih baik di luar sana. Kimber juga pernah mengalami hal serupa, bahkan dirinya diselingkuhi oleh suaminya sendiri.
Oleh sebab itulah Kimber memutuskan bercerai lalu hidup seorang diri sampai sekarang. Di waktu yang sama Devon menengok ke arah jendela lalu ia melihat ada 3 orang bersenjata hendak masuk ke restoran. Ternyata mereka bertiga adalah pembunuh bayaran utusan si bos mafia. Devon yang sadar kalau mereka pasti memburunya, ia pun pergi ke kasir lalu menanyakan jalan keluar lewat belakang. Sayang sekali si kasir menjawab kalau restoran ini tidak mempunyai pintu dari belakang. Tak lama akhirnya 3 pembunuh bayaran itu masuk lalu berhadapan dengan Devon dan Kimber. Mau tidak mau Devon harus melawan mereka dan inilah aksinya. And give you a good rogering. Devin, I'm over here. Shall I try? Setelah menumbangkan 2 pembunuh bayaran, kini Devon harus berhadapan dengan satu lagi yang mempunyai kumis tebal. Dengan bantuan Kimber, Devon berhasil menggempit si kumis dengan lemari lalu mereka segera pergi dari restoran tersebut. 2 jam kemudian Devon dan Kimber tiba di tempat aman. Di sini Kimber bertanya siapakah orang yang menyerang mereka tadi. Devon menjawab kalau mereka pasti adalah circle dari George dan Toby. Kimber lanjut bertanya lantas kemanakah tujuan mereka selanjutnya. Devon menjawab kalau ia harus mendatangi satu teman terakhirnya yang dulu ikut menjebak Devon. See people like us. Adegan berpindah kepada seorang ketua polisi bernama Bandito yang sedang nongkrong di bar. Tak lama Bandito didatangi oleh si bos mafia yang kebetulan sedang ada di sana juga. Si bos mafia bertanya apakah pihak kepolisian sedang menangani kasus pembunuhan George dan Toby. Bandito menjawab ya apakah ada masalah. Si bos mafia meminta agar sebaiknya polisi tidak ikut campur dulu dengan masalah ini. Biarkanlah dirinya yang menangkap si pelaku karena yang dihabisi juga adalah anak buah si bos mafia. Tentu Bandito menolak lalu mengatakan kalau si bos mafia tidak bisa main hakim sendiri. Focus on your gorgeous wife a little bit more. Adegan kembali pada Devon dan Kimber yang kini sudah tiba di rumah teman terakhirnya yang bernama Kyle. Tidak seperti George dan Toby, Kyle menyambut Devon dengan baik sampai ia menyuguhkan jus untuknya. Bahkan Kyle sempat meminta maaf karena selama Devon di penjara ia tidak pernah menjenguknya. Kemudian Devon langsung to the point dengan menanyakan kenapa dulu Kyle menjebaknya. Kyle bersumpah kalau ia tidak tahu menau soal itu. Bahkan Kyle sendiri kaget saat mengetahui Devon tertangkap. Akan tetapi Devon tidak percaya lalu memberi Kyle beberapa kali bogem mentah. Daripada terus dibogem, akhirnya Kyle mau mengatakan yang sebenarnya. Kyle bersumpah jika George memberitahu dirinya tentang penjebakan itu setelah mereka berpisah. Jadi bagaimana mungkin Kyle ada waktu untuk memberitahu hal tersebut kepada Devon? Kemudian Devon bertanya lantas dikemanakan satu kantong uang yang seharusnya menjadi bagian Devon. Kyle menjawab jika uang tersebut diberikan kepada seseorang oleh George. Namun sampai sekarang Kyle tidak tahu siapakah orang itu. Jika Devon membutuhkan uang itu, Kyle berjanji akan memberikan semua uang bagiannya untuk Devon. Karena sekarang Kyle sudah sukses. Akhirnya Devon luluh lalu meminta maaf karena telah kasar kepada Kyle. I'm gonna make this right. Selanjutnya Devon meminta tolong agar Kyle mencarikan pengacara hebat untuk Kimber dan dirinya. Rencananya Devon dan Kimber akan menyerahkan diri kepada polisi. Namun ingin ditemani oleh pengacara untuk meyakinkan kalau mereka tidak bersalah. Semua pembunuhan yang mereka lakukan itu murni membela diri karena mereka diserang duluan. Sebagai sahabat sejati Kyle pun langsung menghubungi pengacara kenalannya. Lalu meminta dia untuk datang ke rumah. I love you. Told you. 10 menit kemudian ada yang mengetuk pintu. Terlihat jelas sikap Kyle yang tiba-tiba berubah dari tadinya baik kini menjadi songong. Lalu datanglah si kumis pembunuh bayaran utusan bos mafia yang sebelumnya sempat menyerang Devon.
Seketika Devon sadar kalau Kyle tidak menghubungi pengacara melainkan menghubungi si kumis. Dan artinya Kyle telah menjebak Devon lagi. Tentu Devon emosi, namun ketika ia hendak menyerang Kyle tiba-tiba di tengah perduelan ternyata si bos mafia dan tangan kanannya menyaksikan pertarungan itu lewat kamera kecil yang dipasang di baju si kumis. Setelah si kumis berhasil dibuat tak berdaya, Devon baru sadar kalau di baju si kumis ada kamera kecil. Kemudian Devon mengambilnya lalu memaki-maki siapapun yang sedang menonton kamera itu. Tanpa disadari rupanya si kumis kembali bangkit dan langsung hajar Devon dari belakang. Saat Devon dihajar habis-habisan, Kimber malah mengambil kamera itu lalu ia masukkan ke dalam saku baju. Kemudian Kimber menolong Devon dengan menggunakan cara ini. Setelah si kumis tewas, Kimber segera membawa Devon pergi dari rumah tersebut. Kimber terus saja berjalan membawa Devon yang terluka parah. Sampai di mana ia menemukan lokasi korsel yang sudah tidak terpakai. Akhirnya Kimber pergi ke arah sana untuk beristirahat sejenak. Okay, steady. Me. Alright. Setibanya di sana, Kimber langsung panik saat melihat luka di perut Devon yang cukup parah. Namun Devon meminta Kimber agar tenang karena ia perlu istirahat sebentar. Alhasil mereka berdua rebahan sambil mengobrol. Di waktu yang sama si bos mafia dan tangan kanannya rupanya tahu kalau Kimber membawa Devon ke lokasi korsel. Hal itu dapat mereka ketahui dari kamera kecil yang Kimber bawa ternyata masih aktif dan merekam semua pembicaraan Kimber. Selang beberapa saat mereka dibuat kaget karena lampu korsel tiba-tiba menyala lalu datanglah si bos mafia dan tangan kanannya. Di sini si bos mafia langsung menampar Devon beberapa kali, lalu meminta si tangan kanan agar membereskan Devon dan Kimber. Devon yang merasa tidak kenal dengan mereka, tentu ia pun hanya ungak-ungok lalu bertanya siapakah mereka. Si tangan kanan menjelaskan apakah Devon tidak sadar telah menghabisi George, Toby, dan Kyle. Mereka semua adalah anak buah si bos mafia, jadi sudah wajar kedatangan mereka ke sini untuk membalas dendam. Mendengar hal tersebut, Devon malah tertawa. Lalu bertanya apakah mereka juga yang memerintah George untuk menjebak Devon 5 tahun lalu. Si tangan kanan menjawab ya, karena jika Devon dihitung maka pembagian uang rampokan akan berkurang. Mission of vengeance. Oh, don't make me laugh. Kemudian si tangan kanan memerintah 2 anak buahnya yang ada di belakang untuk menghabisi Devon dan Kimber. Sedangkan ia dan si bos mafia akan pulang duluan. Saat Kimber akan dieksekusi duluan, Devon melakukan perlawanan. Namun sayang, Devon berhasil kembali dipojokkan oleh salah satu dari mereka. Hingga ketika Devon akan ditembak, tiba-tiba ternyata yang menghabisi anak buah si bos mafia adalah Bandito, si ketua polisi. Pada akhirnya Devon dan Kimber harus ditangkap oleh Bandito. Pagi harinya terlihat si bos mafia yang sedang asik ngopi di rumah. Kemudian ia kedatangan tamu yang ternyata adalah Bandito dan para anak buahnya. Maksud kedatangan Bandito ke sana tak lain untuk menangkap si bos mafia. Karena sekarang ia sudah mempunyai bukti semua kejahatan si bos mafia. Bukti itu tentunya Bandito dapatkan dari kamera kecil yang sebelumnya Kimber bawa. Ternyata kamera itu tetap berjalan sampai merekam pengakuan si tangan kanan saat menjelaskan kalau dalang di balik perampokan 5 tahun lalu adalah si bos mafia. Pada akhirnya si bos mafia tidak bisa mengelak lalu ia dan semua antek-anteknya ditangkap oleh Bandito. Before the papers at the papers, don't you? Good luck with that. Sedangkan untuk Devon dan Kimber mereka akan segera dibebaskan karena sudah terbukti tidak bersalah.
Semua pembunuhan yang mereka lakukan adalah murni untuk melindungi diri. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.